Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa it'amana wa jami'a a'malina salihah fi hadha syahr mubarak ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari demi hari semakin mendekatkan kita dengan penghujung bulan Ramadan. Maka tentunya ada banyak PR yang masih perlu kita evaluasi. Beberapa pekan yang lalu tentu masih ada kekurangan-kekurangan dalam kita beribadah selama di bulan suci ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyisakan beberapa hari ke depan ini semangat, jangan sampai semakin kendor. Pun demikian istiqomah untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan, lebih-lebih semakin kita tingkatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum kita beramal. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, berarti alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permohonan kita selama ini untuk bisa dipertemukan kembali dengan tamu yang agung ini. Adapun tawakal jenis yang kedua adalah tawakal asna al-amal. Tawakal ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Selalu menjaga ketulusan, kita jaga pula keikhlasan hati di dalam setiap kita beribadah. Ini adalah wujud dan bentuk dari tawakal jenis yang kedua. Jangan anggap ini perkara mudah dan enteng. Karena mempertahankan ibadah dari berbagai penyakit-penyakit yang bisa merontokkan pahala atau bahkan bisa mengurangi kesempurnaan ibadah selama di bulan suci ini amatlah berat. Apalagi kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, media sosial, HP yang semakin canggih ini menjadi batu sandungan dan selalu menyilaukan keinginan hati kita untuk selalu mengekspos misalnya setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Dan ini adalah ujian besar kita selama di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, sikap yang tepat dan bijak dalam mewujudkan tawakal jenis yang kedua itu adalah selalu menjaga ketulusan dan keikhlasan setiap kita beribadah. Adapun ujian yang sedang menanti kita adalah at-tawakkal ba'dal amal. Tawakal selepas kita keluar dari madrasah Ramadan ini. Dan ujian yang akan kita hadapi lebih besar. Rintangan yang akan kita jumpai pun lebih berat. Maka oleh karena itu, ya, sebelum kita nanti melepas kepergian bulan Ramadan ini, banyak sebenarnya kisah-kisah para salaf yang mengajarkan kepada kita sikap yang bijak ketika kita melepas kepergian tamu yang agung ini. Karena sikap yang bijak dalam melepas kepergian bulan Ramadan itu adalah bagian dan wujud dari tawakal setelah beramal. Karena realita dan fenomena di masyarakat kita dari tahun ke tahun, kaum muslimin selalu melepas kepergian ini dengan sukacita. Mereka senantiasa menunjukkan sorak ramai ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak selaras dan tidak sejalan dengan
yang sudah diterapkan oleh para ulama-ulama dan orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan mereka malah menyikapi sebaliknya. Raut wajah mereka menunjukkan kesedihan. Terkadang dengan melepas kepergian bulan Ramadan ini tak terasa air mata pun bercucuran. Dan memang seperti inilah sikap bijak. Maka oleh karena itu, di antara sikap yang paling mudah tatkala kita melepas kepergian bulan Ramadan tahun ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Bukan kemudian kita mengikuti arus dan tradisi kebanyakan kaum muslimin ya, dengan menyalakan apa? Kembang api atau mercon dan lain sebagainya, seakan-akan ini adalah kesempatan kita bisa lepas dari jeratan dan kungkungan bulan Ramadan yang banyak ya, mempersempit gerak mereka. Bukan seperti ini sikap yang bijak yang harus kita tunjukkan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar ini adalah solusi yang paling ringan sebenarnya. Karena istighfar itu pada hakikatnya diharapkan bisa menutup dan menambal kekurangan-kekurangan ibadah selama kita di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu apakah kita keluar dari Ramadan ini termasuk kelompok yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Enggak tahu apakah kita termasuk di antara kelompok yang pertama ataukah malah sebaliknya kita termasuk di antara kelompok yang kedua, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Karena cuma ada dua golongan saja. Ketika tidak ada tahu, tidak ada yang mengetahui dan mendapatkan bocoran mengenai amalan ibadah selama bulan Ramadan diterima ataukah tidak, maka salahnya kita harus banyak beristighfar, kita harus merasakan kesedihan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan selepas kita beribadah dalam bentuk apapun, kita harus perbanyak dengan istighfar setelah kita menyelesaikan, bukan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana sholat, selepas sholat ya, maka raut wajah kita harus tunjukkan rasa sedih ya, karena kita nggak tahu apakah sholat yang barusan kita kerjakan ini terima oleh Allah ataukah tidak. Dan itu pun belum jaminan apakah kita bisa menjumpai sholat berikutnya. Pun demikian dengan Ramadan, minimal istighfar itu sebagai bentuk menambal kekurangan selama di bulan Ramadan. Dan ini pun sebagai wujud ketidaktahuan dan kejahilan kita apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir ataukah Allah Subhanahu wa taala masih berkeinginan untuk mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk pengingat untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian, agar kita semakin memperkuat semangat kita guna untuk bisa menyelesaikan perjalanan yang panjang ini hingga garis finishnya. Dan tentunya ketika kita benar-benar melepas kepergian tamu agung yang sudah banyak memberikan kita keberkahan, memberikan banyak kita peluang-peluang pahala, mudah-mudahan kita mampu menyikapinya dengan banyak istighfar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan mengupas sedikit mengenai petaka durhaka kepada orang tua. Memang ada kaitan erat dengan tradisi mudik kebanyakan masyarakat Indonesia. Karena memang mudik ini bukan hanya sekedar bisa mengunjungi tanah kelahiran, tapi yang memiliki orang tua itu seakan kurang sempurna kalau momen lebaran ini tidak bisa dirayakan bersama mereka. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini memang ada kaitan dengan itu. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya kedudukan orang tua dalam syariat Islam ini amatlah besar. Pun demikian makom mereka amat agung sekali di dalam din Islam ini. Oleh karena itu, kalau kita tilik banyak sekali dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengupas tuntas hak-hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Salah satunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi kedudukan yang tinggi bagi orang tua
sampai disandingkan antara perintah kepada Allah untuk mentauhidkannya dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ini bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala mengurutkan, menyebutkan ya dengan random, tidak, atau secara acak, bukan pula. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk berbuat ya tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kalau kita tilik dalam tafsirnya, ini ada hikmah terbesar. Itu menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua itu memang agung sampai disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak sampai berhenti di situ, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan sekali lagi antara perintah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang bisa kita rasakan hari ini, ya, disandingkan dengan perintah untuk bersyukur kepada jasa-jasa dan pengorbanan serta dedikasi yang tinggi dari orang tua kepada kita. Makanya kalau kita lihat di dalam surat ya Luqman, ya di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Ya, wa may yashkur fa inna yashkur nafsi. Ya, baru kemudian itu di ayat yang sebelumnya. Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli," kata Allah, "wali walidayk." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini ketika berada di muka bumi ini bukan kemudian datang secara tiba-tiba, melalui proses yang begitu panjang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamalathu. Coba engkau bayangkan. Dan di sini tidak ditujukan kepada kaum muslimin, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dan memilih diksi apa? Al-insan. Berarti ini ditujukan kepada muslim maupun non-muslim, bahwasanya manusia bisa hidup di atas muka bumi ini tidak datang secara tiba-tiba. Cobalah, ayat ini adalah mengajak mereka untuk, dan kita semua, untuk flashback, untuk kilas balik, memikirkan yakni kembali bagaimana dahulu kita itu bisa lahir di dunia ini. Hamalatu ummu wahnan ala wahnin, bagaimana beratnya orang tua kita, ya, mengandung sampai kemudian melalui fase apa, melahirkan sampai kemudian menyelesaikan masa menyapihnya fi amaini, selama 2 tahun. Jadi subhanallah, ya, ini adalah waktu dan durasi yang cukup panjang dan lama, ya, hanya untuk mengurus satu orang. Itu kalau seandainya nggak kembar, ya, ini subhanallah, berat ya ini sekali 2 tahun, proses yang begitu panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup manis ayat ini di dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli. Maka ketika engkau bisa menghirup udara segar, bisa hidup normal di dunia ini, bersyukurlah. Jangan lupa engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena kesehatan yang kau bisa rasakan, engkau bisa menikmati nikmat apa? Bernafas. Ini bukan karena, sekali lagi, hasil dari skillmu, hasil yakni dari usahamu, tapi ini adalah nikmat dari Allah. Anishkurli. Maka bersyukurlah atas nikmat engkau bisa hidup normal di atas muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengangkat yakni derajat dan kedudukan orang tua, wali walidaik. Tapi jangan lupa wahai manusia, selain engkau bersyukur atas nikmatku, engkau juga bersyukur kepada siapa? Kepada orang tuamu, atas pengorbanan mereka, atas perjuangan yakni mereka, hingga engkau bisa hidup normal di atas muka bumi ini. Ini adalah di antara yakni bukti yang kedua bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan dan mengapresiasi setinggi langit kedudukan orang tua kita. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan di dalam Sahih Muslim dari riwayat Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma ini pernah menuturkan, ya, ini jamaah, ya, bagaimana Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, bahkan melebihkan kewajiban berbakti kepada orang tua
ya, satu tangga lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seorang pemuda dengan gagah beraninya membawa sejuta harapan bisa mendampingi menyertai Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjihad, ya, fi sabilillah, sembari beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajr minallah." Ya Rasulullah, saya datang ke sini ini ingin membaiat engkau untuk selalu berhijrah dan berjihad bersamamu demi untuk mengharap al-ajr, ridha Allah dan pahala yang ada di sisinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta kemudian mengatakan, "Iya, silakan engkau berkumpul bergabung dengan kompi para sahabat." Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, "Hal min walidika ahadun hayy?" Wahai pemuda, apakah ya salah satu di antara kedua orang tuamu itu ada yang masih hidup? Subhanallah, dijawab oleh pemuda itu, "Na'am." Ya, bal kilahuma. Tidak hanya satu, kedua-duanya masih hidup. Ayah ibuku masih hidup, alhamdulillah. Diajukan pertanyaan yang kedua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut. "Atabtahil ajr minallah?" Apakah engkau masih berharap untuk mendapatkan pahala yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya Rasulullah. Kalau bukan karena itu aku nggak mungkin menghadap ya engkau wahai Rasulullah. Karena saya ingin benar-benar berjihad. Karena jihad ini adalah amalan yang paling tinggi, zirwatu sanamil Islam dalam hadis yang lain. Barulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, "Aku tahu bahwasanya engkau punya keinginan besar untuk berjihad bersamaku. Dan jihad itu pahalanya luar biasa sekali. Tapi aku melihat engkau harus mengurungkan niatmu," kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, yani irji ila walidaik fa ahsin yan suhbatahuma. Aku melihat peluang pahala lebih besar daripada jihad. Ketika engkau sampaikan bahwasanya kedua orang itu masih hidup, maka inilah sebenarnya peluang pahala yang lebih afdol, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kembalilah kepada orang tuamu dan pergaulilah dengan baik, yakni mereka berdua. Subhanallah. Maka ini adalah bukti yang dijawab dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berbakti kepada orang tua itu memiliki dan menyimpan yakni banyak yakni sekali kedudukan-kedudukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini pun kita harus memahami begitu besarnya, begitu agungnya kedudukan orang tua hingga kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kita harus tahu pula bahwasanya durhaka kepada orang tua itu menjadi salah satu di antara dosa yang paling berat dan kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa menit ke depan yakni sebelum kita berbuka ini kita akan sampaikan beberapa petaka bahaya yang bisa kembali kepada diri sang anak ketika mereka terjerumus ke dalam perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya. Cukup banyak sebenarnya ya petaka dari durhaka kepada orang tua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita yakin ya bahwasanya durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar yang paling berat ya resikonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Maukah kalian saya sampaikan sebuah informasi tentang dosa besar?" Tidak dengan itu. Tapi maukah nggak kalian saya kasih tahu sebuah informasi tentang dosa besar yang paling besar, resikonya yang paling berat di antara dosa besar-besar yang lain. Berarti ini kan dosa besar itu bertingkat, yakni tingkat yakni juga. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang pertama, dan itu tidak ada yang mampu menyainginya, al-isyraku billah. Kesyirikan itu adalah dosa besar, tapi posisinya adalah nomor satu, nomiru unuh bahasa kita. Ya, mendapatkan ranking yang paling tinggi. Sudah. Ini adalah dosa besar yang paling berat yang resikonya. Tapi coba kita lihat. Ranking kedua ternyata apa? Al-uquq. Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua ternyata menempati posisi yang kedua setelah yakni syirik. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba.
Sedangkan kewajiban kedua apa? Ya, wabil walidaini ihsana dalam surat Al-An'am ayat 151 pun demikian dengan durhaka. Maka ini adalah petaka yang pertama, bahwasanya dosa besar yang paling besar, yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hisabnya, azabnya nantinya itu adalah durhaka. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu kita jadikan sebagai renungan dan peringatan lebih tepatnya, bahwasanya durhaka kepada orang tua ini menjadi salah satu sebab disegerakannya hukuman bagi para pelakunya, terutama sang anak, baik itu di dunia maupun diakhirkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh atau alam kubur. Belum lagi di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan azabnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih, beliau mengatakan bahwasanya babani muajjalani uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu yang menganga. Ada dua dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan akan segera menurunkan azabnya dan disegerakan azab itu di dunia bagi para pelakunya. Yang pertama itu al-baghyu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah kezaliman. Maka setiap yang kezaliman itu Allah Subhanahu wa taala tak akan segan-segan membalasnya selama di dunia. Dan yang kedua, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-uquq. Setiap tindakan durhaka dari sang anak kepada orang tuanya itu jangan harap. Ketika sang anak belum bertaubat dan belum meminta keridhaan dan permintaan maaf kepada orang tuanya, ingat Allah Subhanahu wa taala akan segera membalaskan dengan balasan dan hukuman yang setimpal sebagaimana yang dilakukan oleh sang anak kepada orang tuanya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak kisah-kisah mengenai hal ini. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di zamannya Al-Awwam ibnu Hausyab radhiyallahu taala anhu, dan kisah ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Al-Awwam ibnu Hausyab radhiyallahu taala anhu ini pernah singgah di sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ada sebuah kisah yang cukup melegenda, di mana setiap sore ada kuburan itu menganga, terbuka. Kuburan itu akan keluar jasad dengan bentuk kepala keledai, sedangkan jasadnya adalah manusia. Kemudian ia akan meringkik sebanyak 3 kali, kemudian baru masuk lagi ke dalam kuburan. Itu hampir terjadi ba'dal asr. Ketika sampai di perkampungan tersebut, Al-Awwam ibnu Hausyab radhiyallahu taala anhu mendapati ada wanita tua yang sedang menangis meratapi di atas kuburan. Dari kejauhan, Hausyab yang baru singgah pertama kali di perkampungan itu ternyata ditemui oleh seorang wanita yang lain. Tahu nggak siapa wanita tua yang sedang menangis dan meratapi di atas kuburan? Itu adalah ibunda dari pemuda yang mati, yang kisahnya itu sudah melegenda. Baru kemudian dia sadar, oh berarti inilah. Baru kemudian si wanita yang lain ini bercerita kepada Hausyab, bahwasanya kisahnya ini sudah melegenda, sudah masyhur, sudah populer. Anaknya dulu itu adalah pemuda yang subhanallah luar biasa taatnya kepada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Salah satunya adalah lingkungan yang tidak sehat, salah dalam bergaul, akhirnya kemudian dia lebih suka untuk yashrabul khamr, minum-minuman apa? Keras. Hampir setiap hari ibunya memberikan nasihat, wahai anakku tinggalkan, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari. Sampai pada suatu hari subhanallah, si anak ini sudah mulai risih dengan nasihat dan omongannya orang tua dan ibunya sendiri. Sampai pada suatu hari si anak ini mengatakan kepada ibundanya, cukuplah dengan ocehanmu wahai ibuku, saya sudah mulai risih dengan nasihat-nasihatmu ini. Karena ucapanmu ini tak jauh dengan ringkikan, artinya dia menyamakan. Suaramu ini wahai ibuku, nasihatmu ini tak ubahnya ringkikan keledai katanya.
Aku sudah risih mendengar nasihatmu seperti ini. Gak lama akhirnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewafatkan orang itu ba'dal asar. Dan hampir setiap asar setelah jasadnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat, kisah ini kemudian sudah mulai muncul hampir yang setiap hari. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wujud bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ya langsung dan segera ketika seseorang itu berbuat durhaka kepada orang tua dan belum sempat ditaubati, dan itu diakhirkan sampai di liang lahat. Kalau di dunia itu banyak sebenarnya. Mungkin pernah kita membaca salah satu kisah dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari. Ya, kisahnya Baju, yakni Juret yang dengan ibunya Juret yang suka sekali beribadah di tempat ibadahnya sampai mengabaikan panggilan siapa? Sang ibunda. Ini insya Allah sudah melegenda dan sudah banyak yang dibahas oleh ustadz-ustadz yani kita. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang lain yang terjadi di dunia. Hukumannya Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Ya, salah satunya di dalam jadi sebuah kisah, yani ada sebuah peristiwa yang amat mengharukan dan mudah-mudahan yani kita bisa menjadikan ini sebagai renungan untuk kita semua, yani jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang yani pemuda ya yang hanya tinggal dengan yani ayahnya. Tapi subhanallah, sekali lagi anaknya ini akhirnya menjadi anak yang nakal karena faktor yani salah yani pergaulan. Ya, bapaknya ini sudah ngasih nasihat setiap hari. Ya, sampai pada suatu hari karena dia sudah mulai risih dengan ocehan bapaknya ini. Kalau kisah yang pertama itu tadi kan pemuda dengan ibunya, ini dengan ayahnya. Ya, akhirnya dia memberanikan diri, saking marahnya si ayah ini diseret, diusir dari rumahnya. Ya, sampai di pintu ya keluar. Ayahnya diusir dari situ. Subhanallah. Hari-hari berlalu, ayahnya meninggal. Si anak ini sudah hidup berumah tangga, punya anak. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala takdirkan anaknya ya dari bapaknya dulu yang pernah apa? Durhaka kepada ayahnya ini. Si anak ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan a'aku minhu. Lebih apa? Lebih parah, lebih durhaka daripada ayahnya. Subhanallah, terjadi cekcok. Jadi ini seakan-akan ya kejadian dahulu terulang ya kepada anaknya sendiri. Subhanallah, bahkan lebih parah lagi. Maka si anaknya ini subhanallah saking marahnya kepadanya, ayahnya kemudian diusir dari rumah, diseret ayahnya sampai di gerbang atau di pintu luar. Itulah si ayahnya ini kemudian mengatakan, sudah cukup wahai anakku, karena di pintu ini adalah batas. Dahulu kakekmu juga saya pernah ya diseret ya di sini. Tapi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anaknya lebih apa? Lebih parah. Si anaknya mengatakan bahwasanya ya, hadza yani apa? Mengatakan hadza jazaun yani lak. Wahai ayahku, dengan aku seret engkau sampai pintu ini adalah balasan setimpal atas perbuatanmu kepada kakekku. Tapi saya ingin ngasih bonus katanya. Saya ingin seret sampai di jalan raya. Kenapa demikian? Ini selebihnya dari batas pintu sampai jalan raya, kata dia, hada sadaqatun minni lak. Ini adalah sedekah yakni saya untukmu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan setiap perbuatan durhaka sekecil apapun, baik itu yang keluar dari lisan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uff. Kalau yani saja dilarang, apalagi membunuh, apalagi yani memukul, apalagi membakar orang tua kita, apalagi kemudian menaruh ayah kita di usia senja mereka di panti-panti yani jumbo waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi daripada kita. Ingat, durhaka salah satu yani dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan yani azabnya. Tinggal berapa menit? Sudah 8 menit. 5 menit. Taib. Yang terakhir, yani jamaah yang dirahmati Allah, atau sebelum terakhir. Ya, yang ketiga, petaka dari durhaka ya, bahwasanya mereka ini akan terhalangi dari syafaat. Subhanallah, siapa yang tidak mengharap dan
mendapatkan yani syafaat. Pasti yani semuanya pengen mendapatkan yani syafaat, terutama syafaatul udma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum sarfa wala adla." Ada 3 golongan di mana mereka tidak akan mendapatkan syafaat tebusan dari manapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah mulai jengah dengan mereka-mereka ini. Ternyata di antara 3 golongan salah satunya apa? Para pelaku durhaka kepada orang tua, subhanallah. Maka hati-hati, ini berat ya ini konsekuensinya jemaah. Di dunia bisa disegerakan, termasuk dosa besar. Kalau seandainya hukumannya di dunia tidak ia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya menggenapkannya itu di mana? Di alam yani barzah. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan yani syafaat. Kemudian yang terakhir yani jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya sebenarnya. Petaka durhaka kepada orang tua ya, bahwasanya ya hati orang tua yang terluka itu doanya mustajab. Maka hati-hati di saat mereka terluka perasaan dan hatinya karena mungkin tingkah laku kita atau mungkin barangkali ucapan kita yang terlalu kasar. Hati-hati ketika mereka sudah merasa tersakiti hatinya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Laisa bainahuma wa bainallahi hijab. Sudah tidak ada lagi apa? Yani penghalang. Setiap permintaannya pasti akan langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada keraguan sama sekali. Salah satunya apa? Doa orang tua yang terdolimi atas perbuatan atau ucapan anaknya. Maka di sini sebagai penutup saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dicantumkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya At-Tawwabin. Kisah ini terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali sedang umrah atau dalam sedang haji ditemani oleh putranya. Lah di sini kemudian ketika di depan Ka'bah dia mendengar ada seorang pemuda yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih dan itu terdengar oleh Ali. Kata Ali kepada putranya, "Coba datangkan siapa pemuda yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga aku pun terharu mendengar doanya." Ketika didatangkan, "Apa yang terjadi dengan engkau? Sampai doa-doamu ini menjadikan aku merasa terharu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "tidakkah engkau tahu, yakni separuh yakni badanku ini sudah tidak berfungsi lagi?" Lah apa yang terjadi? Apa sebabnya? Baru kemudian bercerita, "Saya dahulu adalah pemuda yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yakni berikan kesempatan untuk selalu taat kepada Allah, tapi apa yang terjadi? Ya, aku berbuat durhaka kepada orang tuaku, kepada ayahku, sampai suatu hari ayahku mengatakan kalau engkau berbuat lagi, aku akan berdoa di depan Ka'bah. Ternyata aku terjerumus. Untuk yang terakhir kalinya, ayahku sudah tidak mau yani lagi menerima permintaan maafku. Dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Ka'bah. Subhanallah, belum selesai doa-doa ayahku di hadapan yani Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan yakni adab. Sebagaimana engkau lihat, separuh dari jasadku ini sudah tidak bisa berfungsi lagi." Artinya apa? Stroke, yakni setengah yakni badan. Jadi hati-hati dengan petaka-petaka yakni dari durhaka kepada orang tua. Mumpung ya kita dipertemukan dengan orang tua yang mudik ya. Kalau yang nggak mudik ya berarti ya tetap ya yang namanya kewajiban untuk berbakti dan menjauhi diri kita dari durhaka kepada orang tua itu adalah suatu hal yang pasti. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini sedikit memberikan pencerahan yani untuk kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.